Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkra. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman atas kami, sehingga dengan firman-Mu inilah kami boleh dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, seturut di dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah ingin besar atau kecil. Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau disuruh memilih, menempati rumah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian memilih rumah yang besar atau rumah yang kecil. Saudara-saudara memilih rumah yang minim fasilitas atau memilih yang banyak fasilitas. Rumah besar, ada kolam renangnya, mungkin lantai 3, pakai lift, ada taman di sana. Kira-kira Bapak Ibu akan memilih rumah yang mana? Mungkin kalau disuruh memilih secara spontan, orang akan banyak memilih rumah besar. Karena mungkin lebih nyaman daripada rumah yang kecil, yang minim fasilitas. Tetapi ketika sudah menempati, baru kemudian dibayangkan, baru kemudian menemukan gambarannya, bahwa ternyata menempati rumah yang besar membutuhkan biaya yang besar. Pernahkah tergambar bahwa ketika menempati rumah yang besar, ada biaya perawatan listrik, perawatan kolam renang, mungkin butuh pembantu ART, asisten rumah tangga yang tidak hanya satu tapi 2 untuk membersihkan rumah, perawatan taman dan lain sebagainya. Ada begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, dibandingkan dengan perawatan rumah yang kecil. Mungkin setelah menempati rumah yang besar, maka kita baru berpikir, oh ternyata kebutuhannya banyak yang harus dikeluarkan. Kalau tahu begitu, mending saya tinggal di rumah yang kecil saja. Atau ada juga yang orang berusaha menabung sekian lama untuk membeli mobil. Pokoknya aku pengen mobil. Sehingga bagaimana caranya dia beli mobil, kredit untuk membeli mobil. Tetapi setelah menggunakan mobil itu, dia baru kepikiran, oh ternyata biaya perawatan mobil itu cukup besar. Tidak hanya sekedar biaya servis saja. Dia baru ingat kalau roda mobil itu ada 4. Yang butuh biaya yang tidak sedikit dibandingkan dengan sepeda motor yang rodanya hanya 2. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin besar yang kita miliki, semakin besar juga tanggung jawabnya. Semakin tinggi posisi atau jabatan kita, semakin besar juga tanggung jawabnya. Dulu kita hanya berpikir pada diri kita sendiri, wah enak ya kalau naik jabatan. Wah enak ya kalau punya rumah besar. Wah enak ya kalau punya mobil. Tetapi kita harus ingat bahwa kita juga harus memikirkan tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Dan itu tidak sedikit, itu tidak sederhana. Ketika seseorang memiliki jabatan yang tinggi, ia harus memikirkan rekan-rekan yang ada di bawahnya.
ia harus menjadi penanggung jawab atas setiap hal di dalam pekerjaan yang harus dia kerjakan. Begitu juga dengan dia ketika dia punya rumah yang besar, tidak sederhana. Dia harus memikirkan banyak hal untuk merawat rumah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak Tuhan mempercayakan berkat kekayaan kepada kita, sudah seharusnya memang kita tidak menikmati semua kekayaan itu untuk diri kita sendiri. Tetapi itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai kekal. Jadi ketika Tuhan mempercayakan setiap hal di dalam kehidupan kita, ada tanggung jawab yang mengikutinya. Bahwa hal-hal yang kita miliki itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Seberapa besar Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita? Mari kita belajar bersyukur dan bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Percayalah bahwa kita bisa dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi ya. Jadi ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan, mengelola berkat-berkat Tuhan, maka Tuhan juga akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi. Oleh karena itu kita mulailah dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Ya. Dari hal yang sederhana ini saja kita bisa bertanggung jawab. Ya. Kita bisa mengelolanya dengan baik. Maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah setiap apa yang Tuhan hadirkan atas kami boleh dapat kami kelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga setiap hal yang Tuhan berikan atas kami juga menjadi berkat bagi kehidupan ini. Bukan hanya untuk kami, tetapi untuk orang lain. Oleh karena itulah kami diutus untuk kami boleh menjadi saluran berkat. Sehingga kehadiran kami boleh mengubahkan keadaan, mengubah kondisi. Sehingga namamu dipermuliakan, damai sejahtera dan sukacita boleh dinyatakan. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami di hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin.